Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyline. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul Abduction. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria gemuk yang sedang mendorong gerobak berisi manusia. Di leher belakang pria itu tampak sebuah segel laba-laba dengan batu giok hijau yang menyala. Ia kemudian membawa gerobak itu ke tempat penampungan. Di sana ada seorang pria besar lainnya sedang mencabut segel laba-laba dari leher orang-orang yang sudah tak sadarkan diri menggunakan capitan. Di antara orang-orang itu, seorang pria bernama Quen tiba-tiba tersadar. Ia lalu bergegas menyelinap masuk ke ruangan lain. Di sana ia melihat putrinya yang bernama Lucy dikurung dengan tatapan kosong dan tak mengenalinya. Di leher Lucy juga ada segel laba-laba, namun dengan posisi melingkar di lehernya. Ketika Quen akan mencabut benda itu, tiba-tiba seorang pria berjubah mencegahnya. Pria itu mengatakan jika Quen mencabutnya, maka Lucy akan mati. Tak lama kemudian, anak buah pria berjubah itu datang mengepung Quen. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan itu, Quen mencabut segel laba-laba dari musuhnya, dan mereka pun langsung mati setelah segelnya dilepas. Quen kemudian berniat menyerang pria berjubah tadi. Sayangnya dengan sekali pukul, Quen menculat hingga menjebol sebuah dinding dan terjebur ke sebuah sungai. Anehnya, saat keluar ke permukaan, Quen tiba-tiba berada di sebuah taman air mancur, tepatnya di Vietnam. Scene kemudian beralih ke sudut kota, di mana seorang pria bernama Connor sedang mengawasi sebuah warteg milik orang Rusia. Ia mencari kesempatan untuk masuk karena dua orang pria besar sedang berjaga mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu, di dalam warteg, seorang pria Rusia bernama John baru saja selesai pipis. Namun tiba-tiba Connor langsung menghajar dan menginterogasinya. Dari interogasi itu, Connor mengingatkan bahwa warteg itu adalah milik Mr. Tran, dan John disuruh menyampaikan kepada bosnya untuk meninggalkan wilayah Mr. Tran. Setelah itu, Connor pergi meninggalkan semua pengunjung warteg yang sudah ia bantai. Sementara itu, Quen yang masih tersesat terpaksa mencuri sempak dan jaket milik warga agar tidak kedinginan. Sayangnya kondisi Quen tampak kurang sehat. Ia tak dapat mengingat apapun, bahkan ia juga lupa namanya sendiri. Di sisi lain, Connor kemudian menemui bosnya, Mr. Tran. Hari itu ia menerima bayaran terakhirnya karena akan pensiun sebagai gangster dan berniat jualan mie ayam bersama istrinya. Kita kembali ke Quen, di mana ia masih terus berjalan sambil berusaha meminta bantuan. Namun sayangnya, orang-orang di sekitarnya tidak bisa bahasa Inggris seperti admin YND. Di tempat lain, Connor akhirnya sampai di rumah dan disambut oleh Maya istrinya. Namun Maya tampak cemberut karena sudah sejak lama Connor berjanji untuk pensiun sebagai gangster. Namun malam itu ia malah mendapati baju Connor ada bercak darah. Maya pun langsung kecewa dan tak peduli dengan perkataan tulus dari Connor yang benar-benar akan pensiun. Like the last time? This was the last time. Maya. Sementara itu, nasib Quen masih melaske. Ia terus berjalan kebingungan hingga akhirnya ia menemukan foto Lucy di kantong celananya. Di malam harinya, Quen akhirnya bobok di emperan jalan. Namun tiba-tiba, dua orang polisi datang mengusirnya. Awalnya Quen berusaha untuk bicara baik-baik, tapi dua polisi itu malah berlaku kasar. Quen pun balik menyerang. Tapi sayangnya saat Quen lengah, salah satu dari mereka menyetrumnya hingga semaput dan menangkapnya. Sementara itu, Connor terbangun dari tidurnya.
ia mendengar suara teriakan Maya dari dalam kamarnya. Connor pun langsung bergegas masuk dan mendapati orang-orang berjubah menyulik Maya. Ia kemudian menembak mereka, tapi pelurunya malah hancur berkeping-keping. Dan orang berjubah itu kemudian membawa Maya ke dimensi lain. Untungnya, itu cuma mimpi. Connor kemudian bangun dan langsung memeriksa kamar. Namun ternyata Maya tak ada. Connor yang masih kebingungan kemudian mendapat telepon dari Sonny, anak kandung Tran. Sonny melapor jika orang-orang geng Rusia yang kemarin ia bunuh di warteg akan mendatanginya. Connor dengan tenang menjawab bahwa mereka sudah datang. Ia lalu keluar kamar dan langsung menembak dua musuh. Sadar rekannya tertembak, geng Rusia yang lain pun datang mengepungnya. Dengan keahlian tembak-menembak, Connor dapat mengalahkan mereka. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka menodongkan pistol ke kepalanya dan Connor pun ditangkap. Singkat cerita, Connor dibawa menghadap McCloud, pimpinan geng Rusia. Mereka tak terima atas serangan Connor di warteg beberapa hari yang lalu dan bersiap menyiksanya. Namun Connor malah santai menanyakan di mana istrinya. McCloud pun pelongo-pelongo karena ia tak tahu jika Connor punya istri. Dan ketika McCloud lengah, Connor langsung menyerang mereka dan membunuh mereka dengan tangan terikat. Di sisi lain, Gwen rupanya dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat sadar, ia melihat dua orang perawat memegang foto Lucy. Gwen pun marah, tapi untungnya salah satu perawat menyuntik obat penenang sehingga tidak terjadi kerusuhan. Tak lama kemudian, seorang dokter wanita bernama Anna datang. Ia memerintahkan kedua perawat itu untuk menyiapkan ruangan khusus untuk Gwen. Just another lovely day on the job. I'll see him when he wakes up. A Westerner. Anything you keep bragging about it. Sementara itu, Connor kembali menemui Mr. Tran. Ia menceritakan tentang hilangnya Maya kepadanya. Mendengar kegelisahan anak buah kesayangannya, Mr. Tran mengatakan jika ia akan menggunakan semua jaringan yang dimilikinya untuk membantu Connor menemukan Maya. Setelah Connor pergi, terungkaplah ternyata Mr. Tran mengetahui keberadaan Maya. Ia tak menyadari jika Connor telah memasang alat penyadap suara di bawah meja rumahnya. Dalam percakapan itu, Sonny mengatakan kepada ayahnya jika Maya memiliki DNA yang dibutuhkan dan mereka akan mendapatkan berlian senilai $20 juta jika menyerahkan Maya dan sebuah cincin fosil. Mr. Tran pun mencoba meringatkan anaknya jika menculik Maya sudah sangatlah melampaui batas karena akan membahayakannya. Namun Sonny tak peduli dan hanya fokus pada keuntungan yang akan ia dapatkan. Connor yang telah mendengarkan percakapan mereka kemudian mengikuti Sonny yang pergi menggunakan mobilnya. Sementara itu, Gwen kini perlahan mulai berhasil mengingat kembali kejadian yang dialaminya. Ia menceritakan kepada Dr. Anna tentang penculikan anaknya. Tapi sayangnya, ia tak dapat mengatakannya dengan lancar. Gwen selalu gagap dan susah untuk berbicara. Untungnya, dengan menampar pipinya sendiri, Gwen akhirnya bisa mengomong lancar dan mengatakan jika ada yang aneh di air mancur Taman Victory. Ia kembali ingat jika ada sekelompok orang yang menculiknya, lalu ia berhasil kabur dan malah muncul di air mancur tadi. Victory Fountain Park? Yeah, it's stuttering. By that. Oh, I don't even know if I can explain. Sementara itu, setelah sampai di lokasi, Sonny rupanya melakukan transaksi dengan pria berjubah hitam bernama Yuri. Ia memberikan sebuah benda berbentuk lingkaran yang dibutuhkan Yuri. Kemudian Yuri pun memberikan imbalan berupa berlian senilai $20 juta. Dengan ajaibnya, Yuri juga mengembalikan tangan Sonny yang hilang. Connor yang melihat itu pun kemudian langsung menodongkan senjatanya. Tetapi Yuri dengan kesaktiannya membuat senjata Connor berantakan, dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan itu, Connor bisa dikalahkan dengan mudah karena Yuri bisa ngilang-ngilang. Setelah mengalahkan Connor, Yuri kemudian pergi melalui sebuah cahaya ke dimensi lain.
Sementara itu di sisi lain, Anna kemudian memeriksa kasus orang hilang yang diceritakan Gwen di internet. Tapi ia sangat terkejut ketika menemukan sebuah artikel yang ditulis pada tahun 1985, di mana di sana terdapat gambar Gwen dan Lucy anaknya. Di tempat lain setelah Yuri pergi, Connor menghajar Tony dan menginterogasinya. Ia memintanya untuk mengatakan di mana istrinya. Tetapi Sonny tetap tak mau berbicara. Connor yang kehilangan kesabaran pun kemudian mengancam akan memotong tangan barunya. Dan Sonny pun kemudian menceritakan jika Maya telah diculik oleh Yuri. Maya memiliki DNA yang dibutuhkan Yuri untuk membuka sebuah portal agar kembali ke dunianya. Sonny juga mengatakan jika Yuri membawa Maya ke Taman Air Mancur Victory di distrik Chong. You won your diamonds. People with specific DNA sequence You could have warned me. on any map, man. It's north of the sea. Yes, I caught them. Di sisi lain, Anna masih penasaran dan kembali menemui Gwen. Ia menanyakan tahun berapa sekarang, dan Gwen mengatakan jika sekarang adalah tahun 1985. Namun Anna mengatakan bahwa sekarang adalah tahun 2018. Hal itu pun membuat Gwen terkejut. To me, I mean, if they can warp space. Anna lalu menemui gurunya yang bernama Dao. Ia ingin menunjukkan artikel tentang Gwen, dan tanpa sengaja, Dao mengatakan jika keponakannya pernah melihat UFO di Taman Air Mancur Victoria. Anna kemudian teringat cerita Gwen yang mengatakan jika pertama kali datang, ia keluar dari taman itu. Anna pun memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelidikinya. Di taman itu, Anna merasakan hal aneh. Di sana, ia melihat seorang pria aneh yang menatapnya sambil makan ikan. Ia juga melihat Connor yang berlari. Connor kemudian menjelaskan jika ada yang tak beres dengan tempat itu. Ia lalu menunjukkan sebuah pohon di tengah taman, di mana ketika mereka didekati, malah semakin menjauh. Connor juga menunjukkan sebuah bayangan kastil melalui pantulan di HP Anna. Tetapi anehnya, kastil itu tidak nyata. Untuk mengetahui semuanya, Anna pun mengajak Connor untuk menemui Gwen. Sementara itu di rumah sakit jiwa, Gwen menerima tamu yang mengaku dari petugas imigrasi. Tapi begitu ia melihat segel laba-laba di leher mereka, Gwen segera menyadari jika mereka bukanlah manusia biasa. Dan pertarungan pun terjadi. Anna dan Connor yang baru saja datang langsung berusaha untuk membantunya. Sayangnya mereka kewalahan karena orang-orang itu sepertinya tidak bisa mati. Hingga akhirnya Gwen berhasil mencabut segel laba-laba di leher mereka. Setelah situasi sudah tenang, Gwen menjelaskan jika cara mengalahkan orang-orang itu adalah dengan melepas segel laba-laba di leher mereka. Ia juga mengajak Anna dan Connor untuk segera kembali ke taman, karena dari sanalah semuanya dimulai. Sesampai di sana, mereka sangat terkejut karena tempat itu sudah hancur. Polisi menutup area itu dan mengatakan jika telah terjadi ledakan saluran gas. Mereka pun gagal masuk dan terpaksa pergi dari sana. Sesampai di rumah, Anna menggunakan ilmu psikologisnya sebagai dokter, di mana ia mulai menghipnotis dan melakukan reminiscensi terapi kepada Gwen. Di alam bawah sadar, Gwen mulai mengingat semua peristiwa yang dialaminya dari awal saat Lucy hilang. Namun dalam proses itu, Yuri selalu datang menghalanginya meskipun di alam bawah sadar. Tetapi ketika mendengar kata Lucy, Gwen mendapat kekuatannya untuk melawan dan kembali mengingat. Ia kemudian teringat ada seorang dokter yang dulu membantunya. Dokter itu bernama Xiao Gong. Dan mereka pun kemudian menemui Dr. Gong. Dr. Gong awalnya tak mau membantu mereka. Tetapi Gwen mengatakan jika ia pernah membantunya 30 tahun yang lalu. Setelah mengingat Gwen, Dr. Gong segera membawa mereka masuk ke rumahnya. Ia lalu mengajak mereka masuk ke ruang rahasia tempat Dr. Gong mendedikasikan hidupnya untuk meneliti Yuri dan kawanannya. Di sana Gwen melihat sebuah alat yang dilihatnya di dalam kastil Yuri. Dr. Gong mengatakan jika itu adalah kompas laupan. Alat semacam itu digunakan oleh orang pada masa lalu untuk pergi ke dimensi lain. Dibutuhkan sebuah jarum magnetik untuk menggunakan alat tersebut. Dr. Gong lalu menunjukkan alat lainnya, seperti sebuah alat yang dapat digunakan untuk melihat dimensi lain di sekitarnya. Gwen juga pernah melihatnya di kastil Yuri. Dr. Gong kemudian memberikan sebuah kalung mutiara.
Ia lalu meminta Gwen untuk memasukkannya ke sebuah lubang di dimensi tersebut. Namun tiba-tiba Yuri datang merebut alat itu. Ia juga mengeluarkan asap yang membuat semua orang menjadi semaput. Ketika mereka tersadar, mereka sudah berada di kastil Yuri. Tampak pria besar anak buah Yuri sedang memasangkan segel laba-laba itu ke leher korban. Di antara para korban ada Connor dan Dr. Gong yang sedang menunggu gilirannya. Namun Dr. Gong yang setengah sadar membangunkan Connor untuk melarikan diri dan dia akan mencoba mengalihkan perhatian anak buah Yuri. Dr. Gong pun berteriak dan pria besar itu mencekiknya. Connor yang melihat itu pun berusaha menolong dengan melumpuhkan pria besar tersebut. Tapi sayangnya Dr. Gong tidak selamat. Connor kemudian mengambil capitan untuk digunakan memasang segel laba-laba itu dan mulai masuk ke ruangan lain. Setelah masuk lebih dalam, Connor bertemu dengan Gwen. Sayangnya Gwen yang telah dipasangnya segel laba-laba, ia pun menyerang Connor. Dan pertarungan pun berlangsung sangat sengit karena Gwen sangatlah kuat. Connor yang terpojok kemudian meneriakkan kata Lucy, dan seketika Gwen pun tersadar. Dengan segera Connor pun melepaskan segel laba-laba yang menempel di leher Gwen dan dengan alat tersebut. Setelah itu mereka berdua kemudian segera bersatu untuk mencari orang-orang yang dicintainya. Namun tiba-tiba terdengar suara Anna yang memanggil. Terlihat Anna sudah berubah menjadi sangatlah tua, dan tak lama kemudian muncul 3 orang sosok mirip Anna. Sosok itu mengatakan jika mereka membutuhkan fisik Anna yang lebih kuat untuk menggantikan Yuri. Namun Connor malah menantang mereka untuk memperlihatkan wujud aslinya. Alien itu kemudian menunjukkan wajah aslinya yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian mereka mengeluarkan gas beracun yang membuat Gwen dan Connor semaput. Dan saat terbangun, mereka sudah bergantung dengan tangan terikat. Mereka lalu melihat Maya dan Yuri sudah sadarkan diri beserta orang-orang yang memiliki chi pilihan. Mereka terkurung dalam sebuah sangkar besi. Alien itu mengatakan jika ia membutuhkan energi chi dari orang-orang dengan DNA khusus itu untuk membuka gerbang dimensi agar bisa pulang ke alamnya. Tak lama kemudian piringan dimensi dipasang dan segel laba-laba dari setiap sandera itu menyala serta membentuk sebuah formasi menuju ke pusat dimensi. Kulit mereka juga mulai menua karena chi mereka tersedot oleh dimensi. Namun tiba-tiba Connor dapat meloloskan diri dan nekat mendorong alien itu masuk ke dalam gerbang. Di saat itu juga sebuah ledakan besar pun terjadi dan para sanderaannya berhasil selamat. Lucy kini dapat berkumpul kembali bersama ayahnya. Tapi sayangnya Maya kini harus menahan kesedihan karena Connor menghilang. Di akhir cerita, Maya terbangun dari kesedihan karena radio yang menyala sendiri. Namun ternyata itu suara Connor yang minta tolong dari dimensi lain dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Abduction. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.